Sebelum kita masuk ke videonya, aku akan jelaskan dulu apa itu Mandela Effect. Mandela Effect adalah fenomena psikologis di mana sekelompok orang memiliki ingatan yang sama tentang suatu peristiwa atau fakta. Padahal kenyataannya berbeda dari ingatan tersebut. Jadi seperti apa contoh-contohnya? Kita akan masuk ke videonya. Pikachu. Kita mulai dari yang paling umum dan mungkin sudah banyak orang tahu. Menurut ingatan kalian, mana gambar Pikachu yang asli dan pernah kalian tonton? Ya, betul sekali. Yang ini adalah yang benar. Mungkin di ingatan kalian Pikachu memiliki ekor yang ada warna hitamnya. Tapi dari dulu ekor Pikachu tidak ada warna hitamnya. Jujur, waktu video Mandela Effect lagi ngetrend 4-5 tahun yang lalu, aku juga sempat milih yang ekor hitam. Looney Tunes. Sadarkah kalian bahwa kebanyakan orang mengira tulisan Looney Tunes adalah Looney Tunes? Itu sangat salah. Yang benar memakai Tunes, bukan Tunes. Mungkin yang ada di ingatan orang-orang karena Bugs Bunny adalah kartun, maka orang-orang menyebutnya dengan kata Toons yang berasal dari kata kartun. Kartun ini pernah tayang di Indonesia pada sekitar tahun 2000-an. Fruit Loops. Banyak orang yakin bahwa nama serial ini dieja sebagai Fruit Loops, sesuai dengan kata fruit dalam bahasa Inggris. Namun kenyataannya, sejak diperkenalkan oleh Kellogg's pada tahun 1963, nama resmi serial ini adalah Fruit Loops, dengan ejaan fruit yang tidak lazim. Ejaan fruit ini merupakan contoh dari sensational spelling, yaitu penggunaan ejaan yang sengaja dimodifikasi untuk tujuan pemasaran atau merek dagang. Dalam hal ini, Fruit menggantikan Fruit untuk menciptakan nama merek yang unik dan mudah diingat. Jujur, kalau aku malah menyebutnya Fruity Loops. Ini tepat setahun yang lalu, padahal udah beli beberapa kali di Indomaret, tapi nggak ngeh kalau tulisannya berbeda. Maskot Monopoly. Banyak orang yakin bahwa Monopoly Man atau Rich Uncle Pennybags memakai kacamata monocle, yaitu kacamata bulat tunggal yang dipakai di salah satu mata. Tapi kenyataannya, Rich Uncle Pennybags, tokoh ikonik dari permainan papan Monopoly, yang memakai topi tinggi, setelan jas, dan tongkat, tidak pernah digambarkan secara resmi mengenakan monocle, baik di boxnya maupun iklan resmi. Scooby-Doo. Siapa yang tidak tahu serial kartun Scooby-Doo? Serial kartun ini sudah ada di TV pada tahun 2000-an, dan kalian pasti hafal dengan karakter Shaggy. Banyak sekali orang-orang mengingat Shaggy punya jakun, tapi sebenarnya dia tidak punya jakun. Dari awal serial ini rilis di TV, Shaggy tidak pernah memiliki jakun sama sekali. New Zealand. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka mengingat letak New Zealand berbeda dari kenyataan. Ada yang yakin New Zealand berada di sebelah utara Australia. Ada juga yang merasa dulu tidak ada pulau besar di timur Australia. Bahkan ada yang mengklaim New Zealand dulunya terlebih dekat ke Antartika. Tapi nyatanya New Zealand terletak di Samudra Pasifik bagian barat daya di sebelah tenggara Australia. Jujur, kalau aku dulu waktu sekolah, kupikir New Zealand adalah sebuah negara di Eropa dan lokasinya dekat di Greenland. KitKat. Siapa yang kagak tahu KitKat? Snack yang kalian sering temui di Indomaret atau Alfamart ini menjadi perbincangan di luar negeri gara-gara tren Mandela Effect. Banyak orang yakin bahwa nama snack ini ditulis dengan tanda hubung atau strip di tengah. Sejak lama, merek resmi dari produk ini adalah KitKat, tanpa spasi dan tanpa tanda hubung. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada 1935 di Inggris. Dan meski desain logonya berubah-ubah, tanda hubung tidak pernah menjadi bagian dari merek resminya. Super Mario Bros. Kalian semua pasti pernah mainin game ini waktu era 2000-an dulu. Terdapat satu musuh Mario yang menyebalkan, yakni Piranha Plant, sebuah tanaman karnivora yang muncul tiba-tiba dari dalam pipa hijau. Kalian bisa temukan musuh ini di hampir berbagai level. Pertanyaannya, apakah kalian pernah game over terkena tanaman ini di level World 1-1? Mungkin beberapa dari kalian ada yang jawab iya dan tidak. Tapi jawaban yang benar adalah 100% tidak. Karena tidak ada sama sekali tanaman itu di dalam pipa di level pertama ini. Logo Mixu. Banyak orang menyadari bahwa warna mahkota di logo Mixu tidak seperti yang mereka ingat. Banyak orang yakin bahwa mahkota di kepala maskot Mixu adalah berwarna emas. Namun saat mereka melihat logo sekarang, ternyata berwarna putih. Tidak ada bukti bahwa versi resmi logo Mixu pernah menggunakan mahkota emas. Di berbagai cabang Mixu, desain spanduk, stiker, dan interior juga menggunakan mahkota berwarna putih. Mickey Mouse. Meskipun Mickey adalah karakter yang sangat familiar, banyak orang ternyata salah mengingat penampilannya, terutama soal pakaiannya dan aksesori. Banyak orang sangat yakin bahwa Mickey Mouse pakai suspender, tali yang menahan celana pendeknya, tapi kenyataannya Mickey Mouse tidak pernah memakai suspender di desain resmi klasik. Dia hanya memakai celana pendek merah dengan dua kancing besar putih. Logo Volkswagen. Banyak orang yakin banget bahwa logo Volkswagen dulunya adalah huruf V dan W yang menyatu, tanpa celah di antara keduanya.
Namun setelah mereka melihat logo versi Volkswagen sekarang, dan bahkan dari dulu, ternyata logo VW selalu memiliki celah kecil antara huruf V dan huruf W, dan keduanya tidak menyatu. Logo VW pertama kali dibuat pada tahun 1937, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan desain, dan huruf V dan W tidak pernah bersatu. Oreo Double Stuff. Oreo Double Stuff adalah salah satu contoh yang bikin banyak orang bingung dan bahkan merasa dibohongi oleh ingatan sendiri, karena perbedaannya terlihat kecil, tapi sangat mengguncang bagi para pecinta Oreo. Banyak orang yakin banget bahwa nama produk Oreo varian isi ganda adalah Double Stuff dengan 2 huruf F. Padahal kenyataannya nama resminya adalah Double Stuff hanya dengan 1 huruf F. Sejak pertama kali diluncurkan pada 1974, ejaan Stuff hanya menggunakan 1 huruf F. Kata Stuff di sini mungkin artinya adalah krim putihnya. Nama ini sudah digunakan secara konsisten di semua kemasan resmi, iklan, dan produk Oreo di seluruh dunia. The Flintstones. Banyak orang yakin bahwa nama kartun keluarga prasejarah ini adalah The Flintstones dengan hanya 1 huruf T di tengah. Namun kenyataannya, nama yang benar adalah The Flintstones dengan 2 huruf T di kata Flint dan kata Stones. Kartun ini pertama kali tayang pada tahun 1960 oleh Hanna-Barbera, menggabungkan kata Flint yaitu batu api dan Stones, sesuai dengan tema zaman batu Stone Age. Kaos kaki SpongeBob. Jika kalian adalah fans SpongeBob SquarePants dari zaman jadul, kalian pasti sangat hafal semua karakter utamanya. Tapi ada satu detail kecil yang mungkin kalian lewatkan, yaitu jumlah garis di kaos kaki SpongeBob. Tahukah kalian bahwa sebenarnya jumlah garisnya hanya ada 2 saja, merah dan biru? True story, aku dulu mikir kalau jumlah garisnya ada 3 biji, 2 biru dan 1 merah di tengah. Satria Baja Hitam. Kamen Rider Black adalah program serial televisi karya Shotaro Ishinomori yang dibuat oleh perusahaan perfilman Toei Jepang. Program ini ditayangkan perdana di Indonesia oleh RCTI pada tahun 1993. Tahukah kalian bahwa selama ini kalian menyebut dan menulis namanya salah? Namanya bukan Satria Baja Hitam, tapi Kesatria Baja Hitam. Kita sebagai anak era 2000-an, kenapa tidak ngeh akan hal ini? Sandy Cheeks, masih di sirkelan SpongeBob SquarePants. Apakah kalian ingat betul bagaimana bentuk kostum Sandy? Memakai helm astronot, jaket astronot, sepatu astronot, dan backpack astronot. Tunggu, apakah di ingatan kalian Sandy memakai backpack di punggungnya? Jika iya, berarti kalian salah. Sandy tidak pernah memakai backpack astronot di punggungnya. Banyak yang bilang juga kalau Sandy sebenarnya tidak punya ekor, dan badge di bajunya bukanlah gambar kacang, melainkan hanya 3 titik hitam. Tapi itu sebenarnya adalah desain awal Sandy di episode pertama kali dia muncul, setelah itu di revamp. Jigsaw. Saw adalah sebuah film thriller buatan Lionsgate Films yang dirilis pada tanggal 29 Oktober 2004. Bagi kalian yang pernah menonton film ini dari dulu, pasti sangat familiar dengan kalimat yang dikatakan oleh Jigsaw. Dan banyak banget orang yakin bahwa Jigsaw mengatakan, "Do you want to play a game?" atau "Let's play a game." Tapi kenyataannya, kalimat ikonik Jigsaw sebenarnya adalah "I want to play a game." Dan bahkan lebih mengejutkan, Jigsaw bukanlah si boneka bersepeda kecil itu. Nama aslinya adalah John Kramer. Boneka itu bernama Billy, bukan Jigsaw. Jigsaw adalah nama julukan John Kramer. Pokemon. Bagi kalian fans Pokemon, pasti ada yang tidak sadar akan hal ini. Kalian tahu Pokemon bernama Onix, pasti kalian mengira mengeja nama ini dengan huruf O, N, Y, dan X. Tapi sebenarnya nama Onix tidak pakai huruf Y, tapi pakai huruf I. Dragon Ball Cell. Jika kalian pecinta series Dragon Ball dari zaman era jadul, kalian pasti ingat seorang villain bernama Cell. Berwarna hijau, kepala lancip, memiliki sayap, dan bisa berevolusi 3 kali. Ngomong-ngomong tentang sayap, evolusi Cell kedua tidak pernah mempunyai sayap. Gitar SpongeBob. Banyak sekali fans luar negeri atau kalian pasti ingat dengan scene ini. Ini adalah episode SpongeBob SquarePants The Movie pada tahun 2004. Seperti yang kalian lihat, SpongeBob memainkan sebuah gitar. Tapi apa kalian yakin itu adalah gitar SpongeBob sebenarnya? Jawabannya adalah salah. Di scene aslinya, SpongeBob memainkan gitar yang berbentuk kacang. Hal ini sangat ramai diperbincangkan oleh para fans luar negeri. Logo Starbucks. Mandela Effect terhadap logo Starbucks adalah contoh menarik dari ingatan visual kolektif yang keliru. Banyak orang yang mengira bahwa maskot yang ada di logo Starbucks memiliki mahkota dengan 5 sisi lancip. Tapi nyatanya, mahkota itu tidak pernah ada. Yang benar adalah mahkota yang memiliki bintang di atasnya. Lampu lalu lintas. Kalian pasti sering melihatnya saat kalian berada di jalan. Terdapat 3 warna utama, yakni hijau, kuning, dan merah. Tapi tahukah kalian bahwa banyak sekali orang yang mengira bahwa warna hijau berada di atas sendiri? Nyatanya, warna hijau selalu berada di bawah sendiri. Candi Borobudur.
Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Kalian pasti mempelajari sejarah Candi Borobudur dari SD. Yang paling memorable bagi kalian waktu SD dulu, kalau Candi Borobudur merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, tapi ternyata tidak. Candi Borobudur sama sekali tidak pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, entah itu 7 keajaiban dunia versi kuno maupun modern. Tapi ini sebenarnya bukan masuk ke Mandela Effect sih, tapi lebih ke misinformasi atau edukasi hoax. True story, waktu SD dulu aku nemu banyak sekali buku atlas dunia yang isinya ada daftar 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur masuk ke dalam daftarnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian ada yang pernah kena korban Mandela Effect? Sebenarnya banyak sekali sih di luar negeri, tapi aku kumpulin yang relate-relate aja bagi kalian. Jika kalian punya Mandela Effect versi lokal di kehidupan kalian sehari-hari, komen aja di bawah.